Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Gimana kabarnya Ananda hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kelas kita mulai, alangkah lebih baiknya ketua kelas untuk menyiapkan dulu kelasnya supaya rapi dan proses belajar kita berlangsung nyaman dan menyenangkan. Oke, semuanya sudah rapi ya, sudah Bapak lihat sudah rapi, dan perlengkapan kalian juga sudah ada semua. Maka dari itu Bapak perintahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa bersama. Untuk mengawali kelas pagi ini, kita ucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa dalam hati. Amin. Berdoa selesai ya. Oke. Sebelumnya Bapak mau ambil absen kalian dulu ya. Ada Farid, Windy, semuanya sudah hadir ya. Ada yang tidak hadir siapa? Oh, Fitri, oke. Dia sakit ya? Ya nggak apa-apa. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai kelas kita pagi ini. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pasti anak-anak bapak semuanya sudah bisa memahami apa saja makna dari hormat dan patuh tersebut dan bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di materi kita kali ini kita akan mempelajari mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi sebelum itu Bapak akan memperkenalkan yaitu mengenai metode exo-holotax. Nah, dari metode exo-holotax ini terbagi menjadi 4 sintaks. Yang pertama adalah sintaks 1. Di sintaks 1 ini nanti Bapak akan memaparkan atau menampilkan beberapa kata kunci untuk Ananda bisa menjelaskan apa makna dan maksud dari kata kunci tersebut. Untuk sintaks kedua, Bapak memberikan kalian sebuah soal. Nanti bisa kalian cari secara individu. Setelah itu berpasangan dan berkelompok. Dan di sintaks 3, Bapak akan memberikan soal yang bertipe HOTS atau High Order Thinking Skill. Itu soal yang untuk menuntun kalian untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Di sintaks yang terakhir yaitu sintaks 4, nantinya kalian Bapak minta untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini, suka dukanya, kelemahan dan kekurangannya, bisa meliputi dari metode yang Bapak bawakan, materi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk metode kali ini terbagi menjadi 4 sintaks. Nah, di metode ini sangat menuntun kalian agar ikut berpartisipatif, kolaboratif, dan aktif dalam kelas. Untuk di sintaks 1 ini Bapak akan mengatur kelas ini sedemikian rupa agar kelas ini berbentuk seperti dalam rapat pleno atau dalam bentuk letter U. Jadi silakan atur dulu kursi dan mejanya masing-masing supaya bisa membentuk letter U ya. Oke, sudah selesai berarti ya. Jadi langsung saja ya kita masuk ke sintaks 1 ini. Nah, seperti yang sudah Bapak berikan di lembar kalian, di situ ada 4 kata kunci. Yang pertama itu ada toleransi, yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada ras, dan yang keempat ada teroris. Nah, dari keempat kata kunci tersebut, Bapak mengharapkan dari salah satu antara Ananda semua untuk bisa menjelaskan apa saja arti dari salah satu arti kata kunci tersebut. Bapak akan menunjuk terlebih dahulu ya. Kepada Olivia, silakan jelaskan apa itu toleransi.
Baik, terima kasih Olivia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Olivia tadi, Olivia sudah bisa menjelaskan apa itu toleransi. Selanjutnya Bapak akan menunjuk lagi kepada Dimas apa itu perbedaan. Silakan kepada Dimas. Baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah membantu menjelaskan. Jadi Bapak menjelaskan ya mengenai apa saja itu toleransi, perbedaan, ras, dan teroris. Mungkin Ananda semuanya masih awam mengenai kata-kata tersebut. Jadi Bapak akan menjelaskan mengenai toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sebuah sikap atau sifat yang menunjukkan kita terhadap saling menghargai, menghormati antara sesama maupun saling berbeda keyakinan, ras, budaya, agama, adat maupun lain-lainnya. Nah, jadi toleransi itu kita dituntut untuk bisa saling menghargai. Selanjutnya itu mengenai perbedaan. Perbedaan itu beragam. Contohnya saja di Indonesia. Di Indonesia saja terdapat berbagai macam suku, agama, dan tradisi. Nah, dari situ kita dapat mengetahui berbagai macam perbedaan, seperti perbedaan antara agama Islam dengan agama Kristen, serta adat Minangkabau dengan adat Jawa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada ras. Nah, dari ras ini kita memahami ras itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah adat dari suatu suku tertentu. Misalnya dari ras Minang, ras Jawa, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu mengenai kata-kata teroris. Teroris mungkin kalian sudah sering mendengarnya, tapi mungkin belum tahu apa makna dari teroris tersebut. Nah, jadi teroris ini adalah anak-anak sebuah pemberontakan yang terjadi, yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, maupun secara bergerombolan. Dari keempat kata kunci tersebut saling berketerkaitan satu sama lainnya. Untuk itu, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah memahami apa maksud dari kata kunci tersebut? Baiklah, semuanya berarti sudah paham ya apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya kita memasuki sintak yang kedua. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, sintak yang kedua ini kita dituntut untuk diskusi secara berpasangan. Jadi silakan kepada Anda semuanya untuk berpasangan dengan teman sebangkunya. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, Bapak minta kepada ketua kelas untuk tolong bagikan soal yang sudah Bapak siapkan ini ya. Oke, terima kasih kepada ketua yang sudah membantu Bapak untuk membagikan soal holotax tersebut. Nah, jadi di sana kan sudah ada soal tertera mengenai apa pertanyaannya dari soal tersebut. Kepada Anda semuanya, silakan diskusikan dengan teman sebangkunya apa jawaban dari soal tersebut. Bapak memberikan kalian waktu 5 menit. Sekarang kita memasuki sintak yang ketiga, yaitu holotax. Di sini Bapak akan membentuk kelas ini menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang secara heterogen atau campuran perempuan dengan laki-laki. Jadi dalam sintak 3 ini Bapak akan memberikan kalian paket soal holotax yang berbentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Bapak mengharapkan kalian bisa bekerja secara aktif, partisipatif, serta kolaboratif dalam kelompok kalian masing-masing. Jadi di sana kan sudah tertera mengenai kasus-kasus atau contoh kasus yang Bapak berikan, lalu ada pertanyaan di bawahnya. Jadi silakan Anda semuanya untuk membaca mengenai kasus tersebut, lalu analisa dalam kelompoknya, lalu nanti bisa dijelaskan perwakilan kelompok mengenai kesimpulan dari jawaban kasus tersebut. Nah, untuk semua silakan saling bekerja sama untuk mencari jawabannya ya. Silakan cari sumbernya melalui internet ataupun dari buku, silakan.
Bapak izinkan. Ya, kelompok Dimas gimana? Lancar diskusinya? Ya, lancar ya. Kelompok Fitri gimana? Lancar? Ya, lancar ya. Baik, saya akan lanjutkan diskusi kalian. Oh, itu kelompok di belakang jangan saling diam-diam ya. Silakan aktif dalam berdiskusi dalam kelompok, karena dalam metode ini Bapak harapkan kalian untuk bisa aktif, partisipatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran ini, supaya kalian bisa semakin terasah kemampuan berpikir tingkat tinggi kalian semua. Oke, baiklah, karena waktu yang Bapak berikan sudah habis, jadi Bapak minta untuk beberapa kelompok bisa nantinya menjelaskan mengenai apa jawaban dari soal olotak yang sudah Bapak berikan tersebut. Kali ini Bapak akan tidak menunjuk lagi. Jadi silakan kepada Ananda semua yang bisa menjelaskan dan mewakili kelompoknya mengenai jawaban dari kasus olotak tersebut. Baiklah Ananda semuanya, karena waktu kita diskusi sudah habis, jadi Bapak minta kepada perwakilan kelompok untuk bisa menjelaskan mengenai jawaban atau analisa dari kasus tersebut. Kepada Saudara Dimas, silakan jelaskan jawaban atau kesimpulan dari kelompoknya. Ya, baik, bagus, penjelasannya cukup bagus. Nah, kelompok lain bagaimana? Ada yang bisa? Oh iya, Alif, silakan Alif bantu bagaimana analisa dari kelompok Alif. Iya, bagus. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok Dimas dan Alif yang sudah membantu menjelaskan atau menganalisa kasus. Selanjutnya mari kita bahas sama-sama mengenai kasus tersebut, yang dimana kasus tersebut terjadi penindasan atau penyiksaan terhadap agama Islam di kawasan atau daerah Rohingya di negara Myanmar. Nah, dari soal tersebut atau berdasarkan artikel tersebut, seorang kolonel yang memerintahkan untuk melakukan pembantaian. Jadi bagaimana penghubungannya dengan toleransi dan menghargai perbedaan? Mari kita simpulkan secara bersama. Jadi di situ kasus tersebut sudah menunjukkan bagaimana toleransi dan menghargai perbedaan yang sudah mulai makin lama makin memudar atau makin menghilang dari sikap-sikap manusia yang ada di kawasan tersebut. Jadi untuk kasus tersebut, toleransi dan menghargai perbedaan sudah tidak ada lagi, karena sudah terjadi penindasan atau penyiksaan terhadap suatu agama, yang dimana kalau menurut prinsip toleransi dan menghargai perbedaan itu tidak termasuk dalam sikap yang terpuji, karena toleransi dan menghargai perbedaan pasti dalam kehidupan beragama kita saling menghargai dan saling menghormati antara satu agama dan agama lain. Jadi sebagai manusia yang bertakwa dan beriman, kita harus saling menghargai dan menghormati sesama, maupun itu agama, ras, dan suku yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir kita akan memasuki sintak keempat, yaitu mengenai refleksi. Sebelum itu silakan rapikan dulu tempat duduk dan meja kalian masing-masing ya. Nah, dalam refleksi ini kita akan sama-sama menyampaikan apa saja hal-hal positif dan hal negatif yang kita rasakan dalam pembelajaran kali ini. Bisa juga atau mencakup evaluasi supaya pembelajaran kita ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kepada Ananda semua, silakan sampaikan pendapatnya mengenai refleksi hari ini. Oke, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai refleksi kali ini. Jadi Bapak harapkan Ananda semuanya bisa memahami dan memaknai arti toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini mungkin Bapak juga minta maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam Bapak melakukan pembelajaran. Oleh karena itu berakhirlah
pembelajaran kita kali ini. Jadi kita akan menyimpulkan kembali mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Seperti yang sudah kita pelajari hari ini, sungguh banyak makna mengenai toleransi dan menghargai perbedaan ini. Jadi toleransi dan menghargai perbedaan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu merupakan salah satu akhlak terpuji. Dengan toleransi dan menghargai perbedaan, kita sudah mencerminkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang sudah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.